Saudara-saudari, hari ini di awal tahun kita merayakan sosok yang luar biasa terkenal, luar biasa baik, luar biasa juga banyak fansnya biasanya di orang Katolik, yakni Bunda Maria. Kalau nggak percaya banyak fansnya itu, coba lihatlah tahun kemarin berapa banyak yang ziarah ke Gua Maria itu, ya. Dan gak ada itu istilahnya Gua Yusuf, adanya Gua Maria di mana-mana. Banyak yang ngefans kasarnya ya, katakanlah ngefans pada Bunda Maria. Habis itu berdevosi secara khusus juga kepada Bunda Maria. Dan hari ini kita bersama ditunjukkan sebenarnya kita menghormati Bunda Maria ini karena apa? Salah satu gelar yang dihormati juga disematkan kepada Bunda Maria ialah Santa Maria Bunda Allah atau Theotokos bahasa Latinnya, yang berarti bagaimana Bunda Maria ini dihormati pertama-tama bukan hanya karena dirinya sendiri, tapi pertama-tama karena ia mengandung Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus itu sendiri. Dan karenanya ketika kita melihat sosok Bunda Maria dalam gereja atau juga dalam bacaan-bacaan Injil, kita dapat menemukan Bunda Maria itu luar biasa ya. Kayak tadi dalam bacaan Injil, ketika ada orang-orang yang datang menyampaikan apa yang akan terjadi pada bayi Yesus, apa yang akan terjadi pada dirinya, ternyata Bunda Maria menyimpan semuanya dalam hati. Dan kita juga tahu bahwa dalam bacaan-bacaan Injil itu, dalam kisah-kisah Bunda Maria kita tahu Bunda Maria juga sosok yang luar biasa. Bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana juga kesabarannya, ketulusannya sebagai seorang ibu. Dan makanya tidak sedikit juga yang katakanlah menaruh devosi-devosinya, menaruh harapannya kepada Bunda Maria juga, agar doa-doa kita ini disampaikan kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Dan banyak juga yang katakanlah berdevosi secara khusus dan juga ngefans secara khusus kepada Bunda Maria. Kalau nggak percaya nanti setelah selesai misa, coba tengok Gua Maria, pasti akan ada minimal 1-2 orang di sana. Tapi biasanya kalau hari Minggu atau hari raya ramai seperti ini ada di atas 5 orang. Biasanya saya yang suka ngabsen. Ya. Namun yang perlu kita refleksikan bersama ialah ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria atau juga berusaha lebih mengenal iman kita melalui Bunda Maria, kita juga diajak pertama-tama bukan hanya ngefans kepada Bunda Maria. Mungkin kalau ngefans berat itu kalau ada Bunda Maria di sini pun diajak foto bareng gitu kan, tapi kan nggak mungkin gitu kan. Kita diajak bukan hanya sekedar ngefans terhadap Bunda Maria, bukan hanya sekedar diajak dengan bangga atau juga dengan sombong mengatakan, saya loh berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria. Semua Gua Maria di Pulau Jawa ini, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke saya udah pernah kunjungin. Mungkin juga ada yang pernah bilang, semua gereja, semua paroki yang depannya ada Bunda Marianya saya sudah kunjungin. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita diajak melihat Bunda Maria dan berusaha juga merefleksikan, berdevosi terhadap Bunda Maria, pertama-tama kita juga diajak untuk meneladani Bunda Maria. Bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana ketulusannya, bagaimana juga dia hadir sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang hadir bagi Yesus secara penuh ketulusan. Bagaimana juga ia masih mau tetap belajar dari anaknya sendiri, yakni Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama diingatkan bahwa ketika kita katakanlah berdevosi, memiliki devosi secara khusus kepada Bunda Maria, ketika kita sungguh-sungguh mengagumi Bunda Maria dalam hidup kita, dalam hidup beriman kita diajak bukan hanya sekedar bersombong, menyombongkan diri bahwa kita pernah ziarah kemana, bukan hanya sekedar menyombongkan diri bahwa kita berdevosi kepada Bunda Maria, punya rosario banyak-banyak. Ada punya rosario 10 atau 20, mungkin habis satu gitu kan, satu putaran, udah butiran manik-maniknya makin kecil, ganti lagi yang baru sampai habis lagi. Mungkin juga ada yang katakanlah dia menyombongkan diri, ya saya anggota kelompok yang devosi kepada Bunda Maria.
Tapi ketika kita menyombongkan itu semua, tapi kita masih sombong, tapi kita masih juga angkuh, tapi kita juga masih katakanlah merasa diri kita yang paling baik. Ketika kita merasa bahwa semua yang harus, semua katakanlah kebenaran atau juga semua yang harus saya miliki ini harus saya ungkapkan kepada orang lain, maka kita harus juga berhenti sejenak, melihat kembali sebenarnya apa yang salah dengan devosi saya kepada Bunda Maria. Sudahkah saya berdevosi secara sungguh kepada Bunda Maria? Sudahkah saya sudah meneladani Bunda Maria? Atau saya hanya sekedar katakanlah ngefans kepada Bunda Maria, dan saya hanya sekedar jarah itu, biasanya jarah itu kan jarek ya. Nah, biasanya yang menjadi penekanan itu bukan bagian depan, tapi reknya itu. Kalau di tulisan itu udah di bold, di underline, dibikin italic, semua ada di situ. Nah, makanya ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria, dan ketika kita berziarah macam-macam itu, kita berdoa macam-macam kepada Bunda Maria, kita juga diajak melihat kembali. Pertama-tama melihat diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah meneladani Bunda Maria dalam hidup kita? Ataukah kita hanya sekedar menjadikan Bunda Maria sebagai pembenaran dari sikap kita yang kurang baik, sebagai pembenaran dari tujuan hidup kita yang kurang baik, sebagai pembenaran dari ego kita? Semoga melalui Hari Raya Santa Maria Bunda Allah kita semakin dimampukan untuk meneladani Bunda Maria, meneladani apa yang boleh ia berikan dalam hidupnya, meneladani apa yang boleh ia lakukan juga dalam hidupnya, dalam hidup kita masing-masing, dengan memohon pencurahan Roh Kudus seperti tadi melalui lagu Veni Creator yang boleh kita nyanyikan bersama di awal misa. Tuhan memberkati.